Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa aktif semester 4, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Terima kasih diucapkan kepada anggota kelompok dan dosen pembimbing sehingga kami dapat menyajikan hasil dari diskusi kelompok kami. Adapun judul pembahasan kami, yaitu Evaluasi Sistem Surveillance Kesehatan Masyarakat, di mana anggotanya terdiri dari Moren Betty Pera Sitanggang dengan NIM 2070404, Kristina Pesak dengan NIM 2070422, Sintika Ripka dengan NIM 2070407, Siska Magenda dengan NIM 2070453. Langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi. Surveilan kesehatan masyarakat adalah dapat didefinisikan sebagai upaya rutin dalam pengumpulan analisis dan diseminasi data yang relevan diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat. Evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai atau besarnya sukses dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi sistem surveillance kesehatan merupakan penilaian periodik dari perubahan dalam hasil yang ditargetkan atau sasaran yang dapat dihubungkan dengan sistem surveillance dan respon. Unsur-unsur surveillance. 1. Kepentingan kesehatan masyarakat. Yang kedua, objektif dan manfaat sistem pelaksanaan. Yang ketiga, atribut kualitatif dan kuantitatif. Dan yang keempat, biaya. Kepentingan kesehatan masyarakat. 1. Besar masalah, meliputi jumlah seluruh kasus, insidence, dan prevalence. Yang kedua, morbiditas, yang meliputi kunjungan ke dokter dan lama rawat di rumah sakit. Yang ketiga, keparahan, meliputi mortality rate, case fatality ratio. Yang keempat, mortalitas prematur, yang meliputi years of potential life loss atau disingkat YPLL. Yang kelima, biaya ekonomik, yang meliputi biaya perawatan kesehatan dan hilangnya produktivitas. Dan yang keenam, preventability atau daya cegah. Objektif dan manfaat sistem pelaksanaan. Yang pertama, menentukan peristiwa kesehatan yang berada dalam pengawasan surveillance. Meliputi mengembangkan definisi kasus yang mencakup, seperti gambaran klinis atau tanda dan gejala, hasil laboratorium jika diperlukan, kriteria epidemiologis, meliputi orang, tempat, waktu, kategoris diagnosis, meliputi confirmed, probable, suspected. Yang kedua, menyatakan tujuan dan sistem dengan jelas. Yang ketiga, dampak sistem surveillance pada kemunculan peristiwa kesehatan meliputi mengurangi dampak pada populasi, yaitu morbiditas, severitas, mortalitas, dan biaya, memuaskan perhatian politik dan publik, memenuhi ketentuan-ketentuan WHO. 4. Manfaat sistem pelaksanaan. Mendeteksi kecenderungan yang menandakan adanya perubahan dalam kejadian masalah kesehatan yang diamati. Mendeteksi epidemik, menyediakan estimasi morbiditas dan mortalitas, menstimulasi riset epidemiologis yang dapat mengaruh kepada pemberantasan dan pencegahan, mengidentifikasi faktor risiko, memungkinkan dilakukannya penilaian dari efek atau dampak kegiatan pengendalian, mengarah kepada praktek atau pelayanan klinis yang lebih baik. 5. Sistem pelaksanaan. Sistem pelaksanaan meliputi siapa yang bertanggung jawab melaporkan suatu kasus, kepada siapa kasus dilaporkan, informasi apa yang dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan informasi, bagaimana data ditransfer atau disampaikan antar berbagai jenjang administrasi, bagaimana informasi disimpan, siapa dan bagaimana menganalisis data, apakah ada respon otomatis terhadap suatu laporan kasus. Atribut kualitatif. Atribut kualitatif meliputi yang pertama, simplisitas atau kesederhanaan. Simplisitas meliputi
mencakup kesederhanaan dalam hal struktur dan kemudahan pengoperasiannya. Sebaiknya dirancangkan sesederhana mungkin, namun tujuan tercapai. Contoh rancangan sederhana adalah sistem yang memiliki definisi kasus yang mudah diterapkan. Fleksibilitas atau keluasan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan informasi yang dibutuhkan tanpa disertai peningkatan yang berat akan kebutuhan biaya, tenaga, dan waktu. Makin sederhana suatu sistem, makin fleksibel. Sistem yang fleksibel misalnya dapat menerima perubahan definisi kasus, penyakit, dan masalah kesehatan yang baru diidentifikasi. Kesederhanaan dan fleksibilitas yang patut dipertimbangkan dalam menilai kesederhanaan dan fleksibilitas yaitu jumlah dan jenis informasi yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis, jumlah dan jenis sumber pelaporan, metode untuk mengirimkan informasi mengenai kasus, kebutuhan akan pelatihan staf, jenis dan kedalaman analisis data, jumlah komputer, metode untuk menyebarluaskan laporan, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem. Akseptabilitas menggambarkan kemauan seseorang atau organisasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan sistem surveillance. Indikator kuantitatif akseptabilitas adalah angka keikutsertaan dari perorangan atau instansi, angka kelengkapan wawancara, angka penolakan pertanyaan, ketepatan waktu dari pelaporan, kelengkapan formulir pelaporan. Selanjutnya, atribut kuantitatif. Yang pertama, sensitivitas, proporsi dari suatu penyakit di masyarakat yang dapat dideteksi oleh sistem surveillance. Menilai kelengkapan dari laporan kasus, menilai kemampuan untuk mendeteksi KLB. Yang kedua, nilai prediktif positif atau disingkat dengan NPP, meliputi proporsi dari populasi yang diidentifikasi sebagai kasus oleh suatu sistem surveillance dan kenyataannya memang kasus. Mempengaruhi jumlah sumber daya atau dana yang dibutuhkan. Mendeteksi KLB, membutuhkan konfirmasi kasus. NPP rendah berarti kasus yang telah dilacak yang sebenarnya bukan merupakan kasus atau false positif. Telah terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi KLB. Yang ketiga, representatif. Meliputi cara menilai representatif yaitu dengan membandingkan karakteristik dari kejadian-kejadian yang dilaporkan dengan semua kejadian yang ada. Studi kasus representatif sampel. Mempertimbangkan bias. Bila kejadian masyarakat tidak diketahui, penentuan kerepresentatifan berdasarkan karakteristik populasi meliputi umur, status sosial, lokasi geografis. Riwayat dari peristiwa kesehatan meliputi periode laten fatal outcome. Upaya kesehatan yang tersedia meliputi tes diagnosis di tempat, pola rujukan ke dokter. Sumber-sumber data meliputi angka mortalitas, laporan lab dengan laporan dokter. Keempat, ketepatan waktu. Ketepatan waktu menggambarkan kecepatan atau kelambatan di antara langkah-langkah dalam sistem surveillance. Ketepatan waktu timbulnya gejala penyakit atau kejadian peristiwa kesehatan, waktu untuk diagnosis, waktu menerima laporan kasus, waktu melaksanakan tindakan penanggulangan dihitung dalam hari atau minggu. Di sini kami memaparkan bias-bias dalam surveillance. Teman-teman bisa melihat di slide paling terakhir.